Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selawat juga beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah sehat. Bisa saya minta waktunya Bu Nining sebentar? Bisa Bu, siapa? Di sini kan Bu Nining kita akan melakukan pra-observasi, yaitu sebelum saya melakukan observasi ke Bu Nining nanti di kelas. Jadi kita di sini ingin bincang-bincang dulu, relax aja ya Bu, jangan terlalu apa kali, nggak banyak kok yang saya tanya. Kemudian ini Bu Nining dalam melaksanakan pembelajaran ini ya, untuk pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan, kira-kira ataupun yang dalam hal pelaksanaan kita ini observasi di sini, pra-observasi, tujuan saya di sini ingin melihat kesiapan belajar Ibu. Kira-kira sampai di mana sih kesiapan belajar Ibu nanti dalam sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, supervisi nanti. Baik, untuk kesiapan ada sekitar 80% insya Allah siap. Artinya RPP sudah saya selesaikan, kemudian model pembelajarannya sudah ada, apa yang mau saya sampaikan ke anak-anak, langkah-langkah apa yang harus kami laksanakan, alhamdulillah sudah 85%. 15% lagi mungkin hanya saya nanti melihat gitu ya ke kondisi anak-anak, dan mungkin nanti kondisi saya juga di hari observasi Ibu nanti. Ya, berarti Ibu udah matang lah ini ya, kira-kira ya kan. Terus ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang Ibu harapkan dalam pembelajaran yang nanti yang akan Ibu laksanakan? Saya berharap pembelajaran ini saya ambil atau saya lakukan sifatnya mengacu kepada bagaimana cara belajar anak, ya cara belajar anak. Jadi mereka itu ada yang audio, kemudian ada yang visual atau bahkan audio visual. Saya mencoba untuk yang pernah saya dengar, pernah saya lihat dan pernah Bu Deska sampaikan ke kami sebagai bentuk apa kemarin ya, yang Desiminasi. Iya, desiminasi. Saya mencoba, walaupun nanti mungkin banyak kekurangannya gitu, tapi dari segi RPP saya membuat seperti itu. Nanti Ibu di sini ingin mengembangkan proses pembelajaran yang diferensiasi gitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita lihatlah ya Bu, Sesuai iya. Kemudian tujuan untuk besok waktu observasi, pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Maksudnya materi apa yang Ibu lakukan dalam bidang ini? Tujuannya anak-anak lebih paham akan apa yang saya sampaikan. Materi ini berkenan juga yang sangat faktual, artinya yang memang mereka sering dapatkan, artinya yang sering mereka mungkin secara tidak langsung pernah melakukan. Salah satunya itu gerak refleks, ya gerak refleks ya. Jadi materi ini nanti saya sampaikan dari pembelajaran tadi, artinya sangat kontekstual, sangat mereka sering melakukan Pembelajaran kontekstual lah gitu ya Bu. Berarti materi yang ingin Ibu sampaikan nanti di dalam observasi nanti kita lakukan itu mengenai gerak refleks. Ya, gerak refleks. Baik Bu Nining, terkait materi pembelajaran yang tadi yang ingin Ibu sampaikan nanti ya kan, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Capaian pembelajarannya anak-anak bisa membedakan apa itu gerak refleks dan gerak biasa. Dan mereka bisa
eh, apa namanya, mengetahui secara pasti, oh proses gerak refleks itu seperti ini, proses gerak biasa itu seperti itu rupanya. Berarti di sini tujuan pembelajaran Ibu ingin agar nantinya peserta didik memahami bagaimana yang namanya gerak refleks dan gerak biasa dan gerak membedakan, ya, membandingkan lah itu ya Bu. membandingkan Ya. apa itu gerak refleks dan gerak biasa. Oke, kira-kira ini ya Bu, apa saja sih persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk besok? Persiapannya tetap ada, mereka membawa handphone, ya, HP sebagai pemasukan mereka mendapatkan informasi-informasi. Kemudian saya berikan LKPD, kemudian saya sampaikan juga nanti untuk penguatan, karena saya nanti proses pembelajaran model PBL, mereka diberikan dulu rangsangan apa yang harus kita lakukan pada hari itu gitu. Sehingga dari itu nanti saya tambah dari seperti LKPD dan lain sebagainya, termasuk juga artikel, ya, artikel yang saya berikan ke anak-anak. Berarti ada nggak media-media pembelajaran tadi yang Ibu lakukan di situ? Media pembelajarannya ya berupa PPT dan lain sebagainya. Oke, itu persiapannya. Persiapannya. Ya, alhamdulillah. Kemudian apakah ada materi atau dari pembelajaran itu yang selama ini menurut Ibu ada kesulitan dalam diri, apa istilahnya, dalam pembelajaran Ibu mengalami kesulitan gitu. Ada nggak? Tetap ada, karena saya tidak sepenuhnya juga anak-anak mau mengikut ya apa yang dimaui oleh guru gitu. Mereka juga punya apa ya namanya, malas juga adanya, ada rasa malasnya. Jadi saya mencoba untuk membangkitkan apakah nanti dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin waktu diseminasi tentang diferensiasi mereka lebih aktif atau tidak, sehingga saya nanti hasilnya itu bisa nggak ya membuat mereka itu bukan hanya apa ya, berubah sedikit pun alhamdulillah gitu loh. Saya berharap seperti itu. Jadi yang apa ingin diharapkan itu ya mengenai kesiapan belajar siswa. Iya, ya. kesiapan Selama belajar. ini kan memang anak-anak ini kan ada ya kan? ada yang mau sangat antusias, ada yang nggak mau sama sekali, ada yang setengah mau, ada yang ikut-ikutan. Iya. Jadi kadang-kadang pun ada yang cuek gitu ya Iya. Bu. Makanya Gimana kita cara mencoba lah untuk membuat apa namanya, Iya. proses-proses tadi bisa mereka agak sedikit berubah gitu. Oke, untuk mengatasi hal tersebut tadi kan, kira-kira kegiatan pembelajaran apa yang Ibu lakukan besok? Kegiatannya pelaksanaannya dimulai dari bagaimana supaya anak-anak itu lebih tertarik gitu sama Ibu, gitu, sama pembelajaran Ibu. Mereka ya tetap saya masukkan ke satu kelompok itu ya, di situ ada yang audio sama seperti itu. Kemudian kegiatan yang ada audio visual, Ya. kemudian ada yang dia hanya bersifat kinestetik, artinya teman-teman menggambar, bergerak dan sebagainya. Nah, itu aja gitu. Jadi bisa nggak mereka mau mencintai lah, maksudnya semangat aja untuk melakukan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, itu dia. Jadi Berkelompok intinya. iya. Kira-kira bantuan seperti apa yang Ibu lakukan nantinya waktu pembelajaran tadi untuk mengatasi anak-anak? Kan tadi sudah dikelompokkan oleh Ibu ya kan? Kelompokkan berdasarkan bakat ataupun profil belajar mereka, ada yang kinestetik atau apa gitu kan. Bentuk bantuan apa supaya mereka itu bisa menerima pembelajaran? Ya, saya berikan LKPD tadi yang mengacu kepada mereka mau bergerak untuk mengerjakan inginlah gitu, sehingga dari LKPD itu mereka tahu hari ini kita tuh ngapain sih, ngerjain apa sih gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, sedikit lagi nih Bu, kira-kira pembelajaran yang bagaimana, entah dari medianya atau apanya yang masih kurang dari pembelajaran untuk besok ini? Yang masih kurang yang harus Ibu penuhi lah gitu kira-kira. Satu, nanti mungkin waktu yang masih kurang. Kemudian nanti kebanyakan mereka di luar dari area, mereka itu bekerjanya ya kalau dipaksa aja gitu
Itu yang perlu saya ada motivasi lah tadi. Itu mungkin. Kemudian Bu, ini tadi kan masalah waktu gitu kan. Kemudian tadi apa, area. Iya, mereka keluar dari apa main-mainnya itu tadi lah. Main-mainnya. Kira-kira mengatasi yang tadi itu. Kemudian untuk melengkapi tadi kan caranya gitu kan, apa gitu untuk mengatasi tadi waktu tadi dan area tadi anak-anak tadi. Saya bagaimana ya? Artinya menanggulanginya ya saya paksa mereka gitu. Gimana caranya? Saya kan sampai sekarang masih belajar ya, belajar. Iya. Yang mana yang harus saya bisa, mereka itu gini ya, menyiapkan tepat waktu satu, nggak berleha-leha dan nggak tenang-tenang, nggak ngikut nunggu kawan yang cuma 1 orang 2 orang aja bekerja gitu. Ya inilah yang kadang-kadang saya dilema gitu. Tapi kita lihat aja besok, mana tahu di 10 unggul agak berbeda. Ya mudah-mudahan ya Bu. Apa ya? Kalau saya masalah media semua udah lengkap Bu. Media insya Allah, media LKPD, kemudian PPT-nya, kemudian artikel-artikelnya insya Allah. Oke. Ini sedikit lagi ya Bu. Siapa kira-kira yang Ibu mintakan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang dalam pembelajaran Ibu? Nanti bisa sharing ke kawan sejawat, termasuk Bu Deskam sebagai pengcoaching saya, mau melihat sejauh mana sudah pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Kemudian nanti mungkin kepala sekolah bisa juga, atau kawan-kawan rekan lah yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Oke. Kira-kira ini tadi kan saya juga Ibu singgung ya kan, mungkin dari teman sejawat, saya juga nanti ketika observasi di situ mungkin ada sharing-sharing gitu ya kan. Kira-kira Ibu yang Ibu inginkan yang bantuan dari saya itu seperti apa lah gitu, masalah apa? Mungkin bagaimana cara pengembangan apa yang ingin Ibu apa? Pengembangan dari proses pembelajaran. Saya minta mungkin dari saya tadi kurang bagian waktu, mungkin bisa Ibu kasih saya bagaimana cara-caranya biar supaya anak-anak itu tepat waktu menyelesaikan. Kemudian pengembangan yang hari ini lebih cocok saya harus lakukan di pembelajaran itu, saya minta juga. Oke Bu, jadi nanti kita lihat dulu ya kan Bu, di waktu observasi di mana nanti kira-kira yang Ibu alami kesulitan gitu kan, nanti kita pun juga bisa share juga dengan teman-teman ya kan Bu. Kemudian dari Ibu sendiri nih ya, strategi Ibu dalam mencapai kompetensi yang ingin dicapai, pengembangan tadi, terutama kan dalam pengembangannya itu tadi kan ingin supaya siswa ini lebih antusias di dalam pembelajaran. Strategi Ibu apa nanti? Yang pertama saya memberikan motivasi ya strateginya. Kemudian mungkin ada reward, entah saya kasih sekali-sekali nanti penghargaan berupa penilaian, atau saya mungkin kalau yang enggak udah berapa kali dia masih seperti itu aja, mungkin saya sampaikan ke dia strateginya di luar dari kelas, bimbingan ya, bimbingan tersendiri. Iya Bu. Baiklah Bu, semoga nanti waktu pelaksanaan observasi itu tadi, waktu pembelajaran
Ali Samsudin. Ada Bu. Amreka. Ada Bu. Ayu Wahira. Saya Bu. Cika Anggraini. Ibu. Dita Mulia. Izin. Dita. Saya Bu. Ali Setut. Saya Bu. Rija Ariani. Saya Bu. Alfia. Nadia. Saya Bu. Dosa. Najwa. Udah makan betul ya? Belum. Jajan-jajan tadi kita tengok. Udah ya? Udah. Kita kok bilang belum. Udah ya? Dimakan. Belum dimakan semuanya. Baik. Biar supaya kita agak rileks, agak enak. Kita dengarkan dulu Ibu ada mau kasih sesuatu ke kalian tentang kegiatan agar kalian kembali ke titik yang lebih konsentrasi lagi. Silakan saya didengar, ya diperhatikan apa yang saya ucapkan, apa yang saya nanti berikan ke kalian, kata-kata apapun itu, tolong kalian resapi. Coba semua duduk yang tegak, tidak ada yang kemana-mana, tengoknya lurus ke depan. Ya, tidak ada yang tersenyum, tidak ada apa, tidak ada ketawa-ketawa. Konsentrasi, semua konsentrasi, konsentrasi. Kemudian diatur nafasnya, duduknya ke depan nak, ke depan, begini ya. Gimana caranya? Duduknya rileks aja, rileks, tapi nggak tegang kali, rileks. Kemudian kayak mana posisi kalian enak, ya, rileks. Kemudian dengarkan lagu yang di depan kalian. Ya, yang ada di depan itu ada air, perhatikan. Nah, ada di sana nak, berarti yang duduk ke depan. Itu dia. Oke, sudah. Relax, dia nanti. Kemudian coba dengarkan aliran air di depan kalian. Air ini dengan 1 kali nafas panjang dan perlahan dikeluarkan. Oke, selesai. Nadia, relax. Tenang, berarti dia pas nih dari posisinya. Siapa lagi? Tadi Cika ngantuk katanya. Ini bukan suara jadi kayak Ngantuk ya? enak, tenang. Jangan kita. Ya. Biar pakai apa? Ngantuk lagi. Ada nggak ada orang yang merasa nyaman? Lebih relax. Oke, bagus, berileks ya, Najwa ya. Ayu, yang insya Allah nanti kedepannya juga kita akan lakukan seperti ini. Artinya biar lebih konsentrasi lagi. Artinya gini, tadi kan kita udah makan, udah capek. Kita belajar kita hari ini yaitu dengan cara atau dengan model problem based learning. Apa-apa aja organelnya yang ada di dalam organel sel dan organel sel hewan dan sel tumbuhan. Kamu juga sudah ujian kemarin ya di yang selanjutnya. Maka hari ini kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang gerak refleks. Apa itu gerak refleks? Suatu dilakukan pada tubuh secara tidak tahu karena Tidak. kita tahu cuman refleks ya. Ya, refleks. Iya. Tidak apa ya? Tidak dia. Oke? Kenapa? Gimana? Tidak disengaja. Apalagi? Untuk mencapai organ refleks dalam hal ini adalah otot lunak. Sudah. Siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian lihatnya? Silakan. Makanya memegang gelas panas. Gelas panas. Dan Terus refleks untuk lepas. refleks untuk melepasnya. Ada lagi yang mau sampaikan?
setelah adanya rangsangan. Kemudian contohnya itu ketika kita tidak sengaja memegang gelas panas itu nanti kita akan refleks memegang gelas tersebut. Ya, seperti itu ya. Kenapa aku kita langsung naik? Gitu ya. Cara kita langsung seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada beberapa LKPD yang harus kalian selesaikan. Nanti dipanggil duduk di bagian kelompok 2. Ayu, Wandila, Yoga, Imelda, Molisatu, Liza, Rifki. Nanti yang jaraknya di sini. 1, 2, 3, 4. Semua ini ditulis. Berarti kita lihat. Sesuaikan dengan cara belajar kalian. Lihat. Jadi tolong dikerjakan selama 10 menit saja. Boleh kalian ambil dari, kalian cari dari literatur yang ada, buku-buku ataupun handphone yang ada di kalian. Nah, silakan siswa. Ya. Oh, goyang aja. Itu ada permasalahan tinggal lihat. Sedangkan di ruangan itu kecil. Sejauh ini apa yang ditanya sama LKPD-nya? Karena sesuai dengan apa kita hari ini yang tinggal bagi tugas saja kamu kelompok kamu selesai nomor ini tentang ini. Betul nggak yang dikasih tahu sama kawan kamu nih? Oh ya oke, ini tinggal tambahan gitu loh dalam diskusi. Bagus gimana bagus? Udah bisa di ini kan? Apa diminta sama soal itu? Iya, kalau menurut kamu yang gambar nomor 1 itu gambar yang menunjukkan gerak apa ya? Gerak apa yang kamu lihat sini? Berlari ya? Apa lagi nak? Yang ini. Yang pada saat Tolong handphone tidak dipakai lagi karena kita sudah selesai nak. Jadi kita Pertanyaan kedua. Pertama, amati tubuh kalian pada saat berada dalam ruangan. Selanjutnya berjalan keluar kelas atau rumah. Usahakan cari tempat yang banyak cahaya. Perhatikan kembali tubuh kalian. Apakah terdapat perbedaan ukuran? Pada saat seseorang meminta kalian mengambil sebuah benda di sekitar kalian, apakah kalian sempat berpikir sejenak? Jawabannya tidak, karena saat seseorang meminta mengambil sesuatu, kita akan refleks untuk langsung mengambil benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keren nggak penampilan mereka? Kasih apa sama mereka? Dari semua yang dan gerak biasa. Pertanyaannya juga seperti itu, ya. Dan kelompok yang lain sebenarnya hampir sama, ya. Hampir sama pertanyaannya, hanya perbedaan bagian-bagian yang misalnya kalau yang satu ini dia lebih jelas, gitu. Kelompok yang sana tadi sudah dijelaskan kan, gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi penguatannya, ya kita lihat. Ini ya. Ya nanti mungkin kita bisa buat lain waktu ya. Kita tokok ya, tokok di bagian patella kalian. Patella itu kalau lutut ya. Ini butuh nggak kita ke atas lagi gitu? Itu refleks ya. Kalau yang samping ini refleks apa enggak? Refleks semua. Ya. Selanjutnya kalau yang ini? Apa dia itu? Baca buku, keren sekali. Berarti dia geraknya sadar. Yang kalau sampingnya? Gerak biasa. Iya. Rizky Novando saya minta dulu. Untuk yang ini berarti gerak apa? Gerak sadar. Ngapain dia nak? Berlari. Itu gerak sadar ya. Ini dia. Betul nggak tadi? Dijawab. Ayo kelompok 2 betul nggak itu? Jalannya.
ada rangsang atau impuls, ada niat tanggapan. Gitu. Itu gerak refleks. Iya. Dia di situ bedanya apa? Dengan gerak sadar. Belum nyampe ya? Belum nyampe. Kalau gerak sadar bagaimana ya? Nah, kalau itu akal gerak biasa dia mengajar ya Allah dari Allah dia tangannya. Sedangkan yang tadi apa? Yang gerak refleks apa tadi? No, satu lagi tadi. Apa yang sampai Neuron motorik. ya, oke. Siapa yang mau menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan silakan belajar kita hari ini. Silakan. Ayo, kesimpulannya artinya yang kamu sudah dapatkan pelajaran ini. Silakan. Yang mau ingat aja. Ya, harus terstruktur di Iya. apa yang kamu paham. Oh, ternyata gerak ini dia. Silakan. Dari yang sebelumnya kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan gerak refleks dan gerak biasa. Setelah diberi LKPD kami jadi mengetahuinya, yaitu gerak refleks adalah gerak yang dilakukan secara spontan atau tidak disengaja. Sedangkan gerak biasa, gerak yang dilakukan dengan Refleks dan proses perbedaan dengan gerak biasa. Kalau proses gerak refleks itu melalui proses rangsang, reseptor, neuron, sumsum tulang belakang, neuron, dan efektor dan tangan. Kalau proses Dia memang kompleks ya. Jadi kita harus paham. Kalau komponen bagaimana? Ya, enak ya. Ya, maafkan tadi. Good evening. Di mana yang tadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, Perasaan saya ada perbedaan di situ. Artinya perubahan dari segi anak ada, dari segi saya juga ada ketika pembelajaran. Ya, apakah sudah tercapai semua? sebenarnya kalau untuk tercapai karena masih pedang juga belum tercapai semua. Kalau tercapai semua berarti sudah 100% sudah bisa paham saya. Sebagian saya belum paham sekali. Iya, berarti belum semuanya. Belum semua. Kira-kira yang sudah tercapai itu yang mana? Sekitar 65 sampai 70 persen. Yang berarti yang belum itu sekitar 30% ya. Iya. Dari yang mananya yang kira-kira yang belum tercapai itu di segi apanya? Bagian inti itu kan kadang kita terlalu melebar ya menyampaikan. Jadi di bagian penutup itu tergesa-gesa refleksinya, kemudian kesimpulannya, nggak semua mencakup gitu. Berarti kalau kita simpulkan ya dari waktu lah ya. Iya, Waktunya itu waktu kadang kondisi kita kondisikan. Kemudian satu lagi kayak diferensiasi tadi kan saya yang seperti ibu sampaikan itu produk masih belum, produknya karena memang masih isi dan kontennya aja. Dan saya buat kegiatan pembelajaran LKPD itu kan masih sama semua. Masih sama semua. Jadi masih belum. Berarti kalau dibilang itu masih dalam apa diferensiasi Iya, konten Iya. proses ya kan? Iya. Jadi kalau mau menurut ini ke depannya lah untuk mengatasinya itu gimana? Untuk istilahnya kendala Waktu tadi. lah, waktu tadi harus di bagian inti memang harus saya tengok waktu. Nanti jangan mulai berkali waktu intinya. Kemudian tetap harus ada kesimpulan dan refleksi tadi untuk ke depannya. Karena kalau itu nggak include, nggak masuk di dalam, berarti kan belum tahu saya ke depannya harus berbuat apa. Makasih Bu Nining. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja ya Bu Nining. Terima kasih. Mungkin kedepannya harapan Ibu kedepannya itu bagaimana nanti? Ya harus lebih baik lagi lah. Saya senang, anak juga senang. Jadi kita pun bisa